Oke, belakangan tengah viral public figure yang kebetulan juga anggota dewan mendapat teguran dari korban kebakaran di Los Angeles, Amerika. Korban merasa tidak layak di tengah duka dan kehilangan harta bendanya dijadikan konten. Satu sisi bencana adalah sebuah tragedi, di sisi lain butuh pemberitaan untuk hadirkan rasa kemanusiaan yang luas. Lalu bagaimana sejatinya membuat konten di tengah bencana? Jurnalis Kompas, Ahmad Arif dalam bukunya berjudul Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme pernah mengangkat isu ini. Berdasar pengalamannya melakukan liputan saat tragedi bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu dan beberapa bencana lainnya, Arif membagikan do and done saat melakukan liputan di tengah bencana. Buku ini menjadi penting mengingat di era digital saat ini siapa saja bisa melaporkan apa saja lewat kanal media sosialnya, agar apa yang kita laporkan tidak menjadi blunder dan melukai korban bencana. Ada beberapa yang bisa saya highlight dari buku ini. Pertama, hargai korban. Kita kerap melihat korban bencana yang masih kebingungan, dicecar pertanyaan, gimana perasaan Bapak mengenai hal ini? Gimana perasaan Bapak jika putri Bapak tidak ditemukan? Gimana perasaan Bapak jika putri Bapak pertama tewas? Sekilas, pertanyaan seperti ini wajar, tapi sejatinya menghilangkan empati. Pertanyaan seperti ini cenderung mengedepankan sensasi yang justru bisa menghasilkan pengalaman trauma bagi korban. Ada baiknya jurnalis melaporkan kondisi kepada publik, juga informasi pertolongan bagi para penyintas yang mudah diakses publik. Edukasi terkait bencana. Saat berita kebakaran LA kemarin, beredar banyak kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti misalnya kapal yang akan memadamkan terjatuh di tengah jalan. Sayangnya berita tersebut banyak dikutip media dan juga dikonsumsi oleh publik sehingga malah mengaburkan dari apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa tersebut. Maka ada baiknya dan bahkan harus, tulis Arif, tugas jurnalis saat bencana adalah menginformasikan terkait kebencanaan. Misal, kenapa hal tersebut terjadi? Dengan bertanya pada pakar juga bagaimana mitigasi jika bencana serupa terjadi lagi. Laporan edukasi tersebut nantinya akan berguna jika warga setempat menghadapi kondisi serupa, juga oleh para pemangku kebijakan untuk membuat perencanaan ke depannya. Yang ketiga dan tidak kalah pentingnya adalah verifikasi laporan. Verifikasi atau cek kembali informasi yang diterima yang membedakan antara jurnalisme dengan hiburan. Saat bencana informasi biasanya beredar sangat cepat dan banyak. Informasi ini bisa berupa jumlah korban, tingkat kerusakan, dan lain-lain yang sayangnya banyak bersumber dari kabar iseng yang beredar dari mulut ke mulut. Jika kabar seperti ini langsung disebarkan tanpa dilakukan verifikasi lagi, maka akan menyesatkan publik dan juga mengganggu jalannya proses evakuasi. Arif memberikan contoh ketika tragedi jatuhnya pesawat Adam Air. Pada hari kedua kejadian, hampir semua media kompak memberitakan pesawat tersebut telah ditemukan di satu lokasi, dilengkapi keterangan 90 orang tewas dan 12 orang selamat. Keluarga korban pun bergegas menuju Makassar, lalu menuju lokasi ditemukannya pesawat yang berjarak 5 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Tetapi sesampai di sana, warga setempat mengatakan tidak pernah melihat pesawat dan korban. Tidak hanya keluarga korban yang dirugikan, tetapi juga waktu penyelamatan terbuang sehari. Buku ini layak dibaca siapa saja untuk memahami kerja jurnalistik pada saat bencana. Buku ini juga ditulis dengan baik dan mengalir oleh Arif, dan kita serasa diajak menjejak lokasi-lokasi bencana yang diliput oleh Arif. Banyak teori-teori jurnalistik yang ditulis oleh Arif dalam buku ini, tetapi tidak terlihat seperti teori ansih karena ditulis dengan bahasa yang mengalir. Layaknya dia sedang bercerita kepada seorang teman dan kita bisa menyimaknya dengan baik. Oke.